Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita memulai ibadah, kita mulai menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini virus masih melanda Indonesia, tapi kita percaya bahwa pengharapan dari Tuhan selalu ada buat kami dan Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan,
karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Kau mendengar. Terima kasih Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Ya Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
Bapa. Mengalir kuasa Yesus, mengalirlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk datang memuji menyembah Kau. Kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau turut hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita, Bapak Ibu lambaikan tangan. Oke, kita percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian, penyembahan kita angkat tangan kita, kuasa Tuhan turun atas saya, kami, dan Bapak Ibu. Amin. Dapat suara tangan kita ke atas. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya tidak ada yang dapat membalas setiap kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita tidak dapat membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Puji Tuhan, berharap hanya minggu ini kita berbeda dari rumah, dan saya berharap yang terbaik untuk kita bisa kerjakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Mari kita berdoa sebelum saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ini hari yang baik di mana kami bisa sama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berbicara kepada hamba-Mu pada hari ini, dan kami akan belajar bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bicara tentang yang namanya konsisten. Konsisten adalah sebuah hal yang biasa kita kerjakan sebetulnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara setiap pribadi. Konsisten adalah sebuah hal yang gak asing buat telinga kita. Nah, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang konsisten. Konsisten adalah sesuai dengan bahasa Indonesia, dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, atau taat. Konsisten itu selaras atau sesuai, kata Kamus Bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya mau bicara tentang konsisten. Konsisten itu sesuatu yang ditandai dengan sebuah keteraturan, harmonis, ada keberlangsungan, keberlanjutan, continue, dan dia tetap. Sekalipun berlangsung, tapi dia tetap tidak berubah-ubah. Dia tidak dipengaruhi dengan sebuah variasi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan khotbah saya minggu lalu bicara tentang Daniel, ya. Daniel, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jasanya digunakan oleh 5 raja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bahwa pekerjaannya Daniel dihargai oleh 5 raja: Nebukadnezar, Belshazzar, Ahasiweros, Darius, dan Kores. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah memperhatikan tentang hal itu, kalau menurut saya berarti ada sebuah konsistensi yang berlangsung dalam kehidupan Daniel sehingga membuatnya menjadi excellent. Kalau boleh saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Perhatikan ayat yang ke-10. Di situ dituliskan bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kalimat ini, sebelum di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa, mereka sudah tahu bahwa Daniel secara konsisten dia berdoa 3 kali sehari. Dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Kalau dia tahu, orang-orang yang datang membawa surat supaya Daniel tahu, orang-orang yang berusaha untuk menjebak Daniel memberikan surat itu, mereka tahu bahwa secara konsisten Daniel berdoa berlutut 3 kali sehari. Buat saya, punya sikap yang konsisten merupakan sebuah tanda di mana seorang dapat dipercaya, kompeten, dan mahir dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bidangnya. Nah, seperti minggu lalu yang saya sampaikan bahwa ada roh yang luar biasa dalam hidup Daniel, saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu rahasia bagaimana Daniel berhasil.
konsisten. Ya, kita bicara tentang konsisten. Tetapi kita tahu ada sebuah kata bijak yang mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris. Everybody's got regrets. Everybody's made mistakes. Nobody's perfect. Setiap orang biasanya suka menyesal. Setiap orang punya kesalahan dan gak ada yang sempurna. Kenapa tidak konsisten? Buat saya, ada 3 hal ini yang mempengaruhi kenapa tidak konsisten. Yang pertama, biasanya. Kenapa tidak konsisten? Biasanya. Ini biasanya. Kita menempatkan harapan dan penilaian sejajar. Harapan dan penilaian itu tingginya sama. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara punya harapan tidak sejalan dengan penilaian, maka tidak konsisten. Ketika harapan lebih tinggi daripada penilaian, mulailah dengan tidak kekonsistenan, inkonsistensi. Ketika Bapak Ibu Saudara punya penilaian tinggi dan tidak sesuai dengan harapan, maka mulailah goyang yang namanya konsistensi. Yang kedua, harapan dan penilaian digabung. Sehingga Bapak Ibu Saudara sudah berharap tinggi dan melakukan penilaian, akhirnya penilaian Bapak Ibu Saudara mempengaruhi harapan Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak jarang harapan Bapak Ibu Saudara mempengaruhi penilaian Bapak Ibu Saudara. Ketika harapan dan penilaian berjalan bersama-sama, maka goyanglah yang namanya konsistensi. Dan yang ketiga, kenapa tidak konsisten? Karena ada komunikasi yang buruk. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak konsisten lagi dengan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan? Karena ada komunikasi yang buruk. Ternyata komunikasi yang buruk itu mempengaruhi sebuah konsistensi. Daniel bisa hidup excellent karena ada konsistensi dalam hidupnya. Perhatikan, ini adalah sebuah kunci rahasia yang Daniel lakukan, yaitu konsistensi. Konsisten Daniel dalam hidupnya untuk mencari Tuhan. Konsisten Daniel untuk berhubungan baik dengan Tuhan. Pada akhirnya tidak menggoyahkan pengharapan dan penilaiannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara punya pengharapan, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara melakukan penilaian. Ketika pengharapan tidak sejalan dengan penilaian, pada akhirnya konsistensi itu berubah. Ambil contoh seperti ini. Kenapa sekarang saya sudah tidak melakukan membayar perpuluhan ya? Misalnya, saya berharap Tuhan memberkati saya lewat perpuluhan saya. Ya, tapi penilaian Bapak Ibu Saudara akhirnya berubah apa? Sepertinya Tuhan tidak memberkati hidup saya. Sepertinya Tuhan mulai menjauh dari hidup saya. Konsistensi berubah. Penilaian Bapak Ibu Saudara mempengaruhi pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya sudah mulai tidak mengasihi, sudah tidak mulai mencintai istri atau suami saya? Ternyata istri saya begini. Bapak Ibu Saudara melakukan penilaian, akhirnya mempengaruhi pengharapan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari belajar melakukan konsisten dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tidak terpengaruh dengan penilaian. Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara untuk belajar menyerap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
ketika pelajaran itu Bapak Ibu Saudara kerjakan, barulah kita mengerti apa yang ingin Tuhan harapkan kepada hidup Bapak Ibu Saudara, yaitu memuliakan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar supaya bisa konsisten seperti Daniel. Ya, mungkin sulit, mungkin sukar, karena pengharapan Bapak Ibu Saudara mungkin ditaruh lebih tinggi. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, ya konsisten itu sulit karena penilaian Bapak Ibu Saudara jadi lebih tinggi daripada sebuah pengharapan. Pada akhirnya tidak konsisten. Padahal manusia itu menyukai yang namanya konsisten. Hanya saja kita tidak sadar. Bapak Ibu Saudara konsisten untuk yang namanya makan. Bapak Ibu Saudara biasanya punya jam makan. Kalau lewat jam makan, maka mahnya kambuh. Konsisten begitu? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang diet, ibu-ibu atau bapak-bapak sedang diet berusaha menurunkan berat badan, harus konsisten supaya berhasil, bukan? Dalam kehidupan kita, manusia itu lebih suka konsisten. Hanya saja, konsisten terhadap apa? Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan, konsistenlah mencari Tuhan supaya dapat berkat. Bapak Ibu Saudara mau mengasihi keluarga, maka konsistenlah mengasihi mereka supaya mereka melihat kasih yang Bapak Ibu Saudara kerjakan dalam kehidupan mereka. Mari merenungkan firman Tuhan. Biarlah konsisten terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bukan dipengaruhi dengan penilaian. Penilaian tidak mempengaruhi pengharapan. Itu yang diharapkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa selama 2 minggu ini kami belajar dari seorang Daniel yang hidupnya excellent, bahkan rohnya excellent di hadapan Tuhan, hikmatnya excellent di hadapan Tuhan. Kami bukan Daniel, tapi kami mau belajar seperti Daniel yang melakukan sebuah konsistensi dalam kehidupannya. Bapa, kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang tahu, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang menyertai kami. Kami terima janji-Mu untuk memberkati hidup kami bersama dengan keluarga kami. Dan biarlah kami konsisten mencari wajah Tuhan. Biarlah kami konsisten untuk menemui Engkau Tuhan dalam hadirat-Nya yang kudus, yang mulia. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami berserah, Engkaulah yang akan menolong hidup kami dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.